Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya sahamnya Pak Lo Keng Hong, yaitu saham GJTL, naik sekitar 30%-an di bulan Mei kemarin. Ya, dan setelah naik sekitar 30%-an, antara bulan Mei sampai Juni saat ini, harga saham GJTL kurang lebih diperdagangkan di kisaran 800 sampai 850-an, alias sekarang masuk fase sideways. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setelah di harga 800 ini harga sahamnya akan makin naik lagi atau justru harganya akan turun? Kita bahas di video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman subscribe channel ini dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join di channel Telegramnya, silahkan teman-teman join lewat link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Ya, jadi sekali lagi hanya lewat link itu saja. Karena kalau Anda searching, takutnya nanti masuk di akun bodong. Oke, di video kali ini kita akan bahas saham GJTL atau saham PT Gajah Tunggal Tbk ya, nama emitennya PT Gajah Tunggal Tbk. Nah, seperti kita tahu, GJTL ini adalah salah satu saham yang dimiliki oleh Pak Lo Keng Hong, di mana pada posisi 31 Desember 2022 beliau memiliki sekitar 180.000 lembar saham GJTL atau kurang lebih sekitar 5,17% porsi kepemilikan beliau di GJTL ini. Mengenai harga belinya pastinya tidak ada yang tahu ya, tapi kalau teman-teman mengikuti Pak Lo Keng Hong ini sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, beliau selalu akumulasi di kisaran kemungkinan di harga antara 400 sampai 600 ya. Jadi kemungkinan besar Pak Lo Keng Hong memiliki saham GJTL ini di harga yang sudah bawah ya, sudah sangat bawah. Nah, sekarang apakah di harga 800 ini masih ada potensi kenaikan? Ya, kita lihat nanti ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu pergerakan harga saham GJTL. Saham GJTL di tahun 2013 lalu itu sempat menyentuh harga di 3.400 ya. Jadi harga highest-nya sekitar di 3.400. Sebelum akhirnya sampai saat video ini diambil yaitu tanggal 26 Juni 2023 harga sahamnya menyentuh level Rp815. Yang dimana sebenarnya harga 800 ini adalah harga saham GJTL yang sideways lumayan lama ya, sejak tahun 2018 sampai sekarang ya. Dan ketika harga sahamnya terus jatuh, Pak Lo Keng Hong selalu membeli, termasuk di tahun 2020 lalu saat harga saham GJTL jatuh di harga 300-an. Oke, sekarang kita lihat bisnis dari GJTL. Jadi GJTL sendiri merupakan perusahaan produsen ban yang dimana portofolio dari GJTL ini cukup terdiversifikasi ya. Jadi dari ban sepeda motor, ban mobil maupun ban truk itu semua diproduksi oleh perusahaan ini. Mengenai merek-mereknya ataupun jenis-jenis bannya, teman-teman bisa membaca annual report-nya karena di situ lebih lengkap ya. Jadi di video kali ini kita tidak akan membahas merek dari produk-produk ban GJTL ya. Nah, kita akan membahas mengenai bisnisnya saja ya, bisnisnya saja. Yang pertama adalah mengenai pasarnya. Nah, GJTL sendiri 70% penjualan dari ban GJTL itu didominasi dijual di lokal atau domestik, sedangkan sisanya sekitar 28-30% itu ada di pasar ekspor ya. Jadi di sini porsinya sangat mayoritas adalah di lokal. Kemudian segmennya ya, jadi sebenarnya GJTL ini menyasar untuk segmen ban pengganti atau replacement. Jadi GJTL ini lebih fokus kepada ban-ban untuk pergantian ya. Jadi ban-ban yang sudah aus pastinya akan harus diganti. Nah, GJTL lebih fokus di situ dibandingkan untuk OEM. OEM ini maksudnya adalah ban-ban untuk mobil ataupun otomotif yang baru keluar dari dealer ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini mengenai komposisi biaya produksi ban GJTL yang dimana sekitar 68% ya, 68-70% biaya produksinya itu didominasi oleh bahan baku ya. Kemudian breakdown dari bahan baku sendiri itu terbesar adalah dari karet.
Dan kita tahu ya bahwa harga karet di tahun 2023 ini sudah jauh lebih rendah atau turun dibandingkan tahun 2022 kemarin ya. Jadi dengan penurunan harga karet global sendiri itu bisa menguntungkan GJTL ya. Kemudian mengenai biaya energi ada dua macam, yaitu gas alam dan juga listrik, yang dimana harga gas alam pun tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 lalu, yang dimana ini juga merupakan sentimen yang positif untuk GJTL. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke laporan laba rugi perusahaan ya, yang dimana kalau menurut saya untuk posisi kuartal 1 2023 GJTL membukukan kinerja yang bagus ya, yang dimana penjualannya naik 5% dari 4,2 triliun rupiah menjadi 4,4 triliun rupiah ya secara tahunan. Kemudian laba kotornya naik 37% dari 641 miliar rupiah menjadi 881 miliar rupiah. Dan laba bersihnya naik 272% dari 71 miliar rupiah menjadi 265 miliar rupiah. Nah, di sini kita tahu bahwa laba bersihnya naik signifikan. Biasanya kalau laba bersih naik signifikan ya akan diikuti dengan harga sahamnya ya, yang dimana ya ketika rilis ya, laporan keuangan rilis, langsung harga sahamnya naik sekitar 30-an% ya. Cuma di sini kita perlu tahu teman-teman, perlu cek pos-pos yang lain, yang dimana ternyata salah satu penyumbang laba terbesar dari GJTL adalah keuntungan kurs, yang dimana keuntungan kursnya cukup tinggi, bahkan sangat tinggi kenaikannya, yaitu 932% dari rugi 12,9 miliar rupiah menjadi untung 107 miliar rupiah ya. Jadi dari 265 miliar rupiah laba bersih GJTL, 107 miliarnya disumbangkan dari keuntungan kurs. Nah, sekarang apakah keuntungan kurs ini bagus atau tidak, kan gitu pertanyaannya. Dan ternyata kalau kita lihat dari sisi liabilitasnya, benar bahwa liabilitas dari GJTL ini banyak berupa mata uang asing ya, terutama hutang-hutangnya, di mana seperti contohnya misalkan utang bank, kemudian utang obligasi, ini semua dalam bentuk mata uang US dollar. Nah, kenapa kursnya bisa untung? Karena kurs dolar rupiah di tahun 2023 ini turun ya, dan penurunannya pun juga cukup signifikan ya, di mana di tahun 2022 lalu kurs USD rupiah itu pernah menyentuh level hampir 16.000. Kemudian masuk tahun 2023-nya, tahun ini tren pergerakan kurs mata uang dolar rupiah menurun ya. Saat video ini diambil tanggal 26 Juni 2023, kurs dolar mencapai 15.010 ya. Jadi turun sudah termasuk signifikan ya dibandingkan di tahun 2022 kemarin. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan tadi ya. Apakah kerugian atau keuntungan kurs itu bisa dipertimbangkan untuk menjadi laba bersih atau tidak? Kalau saya sendiri, saya menganggap bahwa selisih kurs di mana itu keuntungannya yang sangat tinggi itu juga harus dipertimbangkan ya, alias masuk ke laba bersih ya, dihitung sebagai laba bersih. Kenapa? Karena ya kita lihat tadi liabilitas perusahaan itu banyak dalam bentuk mata uang dolar. Artinya ketika perusahaan punya hutang dalam bentuk mata uang dolar, ketika kurs dolar naik, maka beban-bebannya menjadi naik ya, walaupun secara nominal dolarnya itu tidak naik, tapi karena bentuk dalam mata uang dolar ya, bentuk hutangnya dalam bentuk mata uang dolar, ketika kurs dolar naik, bebannya makin naik. Kenapa? Karena perusahaan menjual produk-produknya di lokal ya, perusahaan menerima pendapatan rupiah tapi membayar bebannya dalam bentuk mata uang dolar ya, sehingga bebannya naik. Kemudian karena laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah, maka seakan-akan hutangnya juga ikut naik ya. Jadi kalau kurs dolar naik, seakan-akan hutangnya juga ikut naik. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kurs dolar turun, yang terjadi adalah perusahaan ini untung. Kenapa? Karena bebannya berkurang ya, beban hutangnya berkurang, plus akan ada selisih keuntungan kurs karena laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah. Ya, itu poin pentingnya ya. Jadi sekali lagi menurut saya perlu dipertimbangkan untuk kita hitung sebagai laba bersih. Kenapa? Karena perusahaan punya liabilitas besar dalam bentuk mata uang dolar.
Oke, nah ini termasuk contohnya ya, contohnya bagaimana kurs ini mempengaruhi laba bersih perusahaan ya. Teman-teman bisa lihat di kolom yang atas yaitu kolom pendapatan, di mana kalau kita lihat pendapatan dari GJTL ini bisa dikatakan stabil ya, stabil antara 12 triliun sampai dengan 19 triliun ya. Jadi tahun 2023 ini proyeksi kami ya, proyeksi kami di mana penjualan sampai akhir tahun 2023 ini akan mencapai 19,7 triliun rupiah, di mana ini adalah penjualan all time high-nya. Nah, kenapa bisa naik? Sebenarnya salah satunya karena kenaikan harga ya. Karena kalau kita lihat dari jumlah produksi ban di tahun 2023 ini kurang lebih sama dibandingkan dengan tahun 2022 maupun 2021 ya. Jadi lebih karena kenaikan harga ban ya. Nah, pendapatan dari GJTL stabil antara 13 sampai 19 triliun. Kenapa laba bersihnya itu volatile ya, teman-teman bisa lihat di sini. Laba bersihnya sangat volatile, di mana tahun 2013-14 untung, 2015-nya jatuh ya. Padahal pendapatan di tahun 2015 ini nggak terlalu signifikan turunnya ya. Tahu-tahu 2016 kenaikannya cuma dikit, labanya langsung naik kenceng gitu. 2017 pendapatannya naik, justru laba bersihnya turun. Ya, bahkan tahun 2018 pendapatannya naik, perusahaan membukukan rugi gitu kan, rugi. Kemudian akhirnya tahun 2019-2020 labanya naik ya. Tahun 2021-2022 ini justru turun. Ya, jadi saat COVID kemarin sebenarnya GJTL membukukan laba bersih, tapi di tahun 2022-nya justru perusahaan mengalami kerugian. Nah, di tahun 2023 ini karena laba bersih di kuartal 1 mencapai sekitar 250-an miliar, maka kita berasumsi untuk target konservatif di tahun 2023 harapannya perusahaan bisa membuka laba sekitar 725 miliar yang dimana ini juga disumbangkan dari keuntungan kurs ya. Jadi di sini laba bersih yang volatile dari GJTL ini sangat dipengaruhi dari kurs ya. Jadi di sini kursnya yang berpengaruh terhadap laba bersih dari GJTL. Oke, sekarang kita lihat valuasi dari GJTL ini secara histori, yang dimana garis warna merah ini adalah menunjukkan PBV ya. Kemudian yang garis warna ungu di bawahnya ini menunjukkan ROE. Nah, ROE perusahaan ini selalu mengikuti dari laba bersihnya, yang dimana kalau laba bersihnya turun bahkan merugi ya pasti ROE-nya minus ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa ROE perusahaan ini sangat jarang menyentuh level 10% ya, rata-rata di bawah 10%. Dengan proyeksi laba sekitar 700 miliar tadi ya di tahun 2023, maka proyeksi ROE-nya akan sebesar 9,8% atau kurang lebih 10% ya. Nah, di sisi PBV ternyata untuk GJTL sendiri jarang sekali, bahkan tidak pernah menyentuh level 1 kali PBV ya, kecuali di tahun 2013. Yang dimana artinya ya kita jangan terlalu mengharap kalau PBV dari GJTL ini akan menyentuh 1 kalinya. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan di harga 815 saat ini masih menunjukkan level PBV 0,4 kali dengan PI rasio 3 kali plus potensi ROE untuk tahun ini bisa sampai 9 atau 10% dengan catatan kurs dolarnya rendah. Ya, jadi kurs dolarnya kalau lebih rendah dibandingkan tahun 2022 lalu, kemungkinan besar perusahaan akan bisa mencetak laba bersih yang cukup signifikan dibandingkan tahun kemarin dan ROE-nya menyentuh level 9-10%. Yang artinya apa? Artinya valuasi 0,4 kali menurut saya ya ini masih murah. Ya, masih murah. Yang dimana kalau kita hitung lagi di harga 1.200 itu menunjukkan level PBV 0,6 kali, yang ini menurut saya juga masih sangat wajar. Kalau kita naikkan lagi ke 1.600 atau naik 100% dari harga sekarang, ya berarti PBV-nya sekitar 0,8 kali, yang itu mungkin bisa kita jadikan sebagai level optimisnya untuk saat ini ya. Kecuali nanti kalau misalkan GJTL bisa memperbaiki neracanya, di mana hutang-hutang dolarnya ini makin mengecil, makin sehat,
ya kita berani untuk naikkan PBV-nya sampai 1 kali. Tapi selama GJTL masih memiliki hutang ataupun liabilitas yang besar dalam bentuk mata uang dolar, ya untuk PBV 1 kali ini terlalu beresiko kalau kita mentargetkan harga sahamnya menyentuh level PBV 1 kali. Oke, mungkin itu sekilas review kami mengenai saham GJTL ya, dan saham GJTL ini juga kita masukkan dalam watchlist kami ya, ebook watchlist kami, di mana teman-teman bisa download secara gratis ya. Download ebook kami secara gratis lewat link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Dan temukan saham-saham bagus lainnya selain GJTL di dalam ebook tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.